Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fawida Biladina. Kali ini di video saya yaitu akan membahas soal-soal dari laju reaksi yang sudah saya jelaskan kemarin di video saya. Nah, kemudian untuk soal-soal ini juga sekaligus akan kita bahas. Sebelumnya, saya memperkenalkan nama saya yaitu Fawida Biladina dengan nomor induk mahasiswa 210603110001. Soal ini yaitu soal tipe A, buku Raymond Cheng halaman 57. Soal yang nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Laju reaksi sudah saya jelaskan di PPT saya yang kemarin, yaitu laju reaksi kimia adalah laju reaksi yang mengukur seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung dalam satuan waktu. Kemudian, reaksi tersebut dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Kemudian yang kedua adalah apakah satuan untuk laju reaksi? Satuan untuk laju reaksi yaitu M per detik atau sama dengan M dikali detik pangkat min 1. Kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti bisa kita lihat, jika di luas kiri M per detik, K detik tersebut, jika pindah ruas, maka dia akan berubah menjadi perkalian. Kemudian, per di situ adalah untuk min 1 ketika dia sudah pindah ruas. Maka ketika di luas kanan, rumusnya yaitu M dikali detik pangkat min 1. Nah, di rumus tersebut, keterangannya M sama dengan molaritas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk soal ketiga. Soal ketiga yaitu hukum laju reaksi. Bahwasanya diketahui senyawa NH4+ direaksikan dengan NO2- menghasilkan N2 ditambah 2N2. Nah, NH4 di sini adalah aqueous. AQ itu adalah aqueous. Kemudian G adalah gas dan L adalah liquid atau cairan atau larutan. Kemudian, nah, di sini yang ditanya, kemudian lajunya adalah konsentrasi NH4+ konstanta dikali dengan NH4+ dikali dengan NO2- pada suhu 25 derajat. Konstanta lajunya ialah 3,0 dikali 10 pangkat min 4 min dikali detik pangkat min 1. Sebetulnya di situ ada pangkat min 1-nya. Nah, kemudian ditanya, hitunglah konstanta laju reaksi pada suhu ini. Jika konsentrasi NH4+ sama dengan 0,26 molar dan NO2- sama dengan 0,080 molar. Nah, seperti yang kita tahu, rumus laju yaitu konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, di situ bisa kita lihat konstantanya berapa. Nah, di situ konstanta lajunya ialah 3,0 dikali 10 pangkat min 4 kali detik. Berarti tinggal kita masukkan saja konstantanya yaitu 3,0 dikali 10 pangkat min 4 per M dikali detik. Kemudian konsentrasi A-nya yaitu
konsentrasi A adalah NH4+, sedangkan sebagai yang jadi konsentrasi B yaitu NO2-. Maka konstanta tadi dikali dengan konsentrasi A. Berapa molaritas dari konsentrasi A yaitu 0,26, kemudian dikali dengan konsentrasi B yaitu molaritasnya 0,080 molar. Nah, kemudian tinggal dikalikan saja. Menghasilkan 6,24 dikali 10 pangkat min 6 M dikali detik. Nah, sebelumnya mohon maaf, mungkin titik di situ terlihat, mungkin minus di situ terlihat seperti titik, tapi sebetulnya itu minus. Baik, kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Nah, pada nomor 4 di sini diketahui, perhatikan reaksi berikut. N2 gas, kemudian direaksikan dengan 3H2, yaitu juga gas, maka menghasilkan N2NH3 yang berupa gas juga. Nah, misalkan pada satu saat, selama reaksi molekul hidrogen bereaksi dengan laju 0,74 molar M dikali detik pangkat min 1. Nah, kemudian ditanya, bagaimana laju pembentukan amonia? Bagaimana laju pembentukan NH3? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana laju reaksi molekul nitrogen? Nah, laju pembentukan NH3 yaitu dengan menggunakan rumus koefisien NH3 dibagi dengan koefisien H2 dikali dengan laju reaksi H2. Di sini bisa kita lihat koefisien NH3. Koefisien NH3 adalah 2. Kemudian kita tulis di sini adalah 2. Kemudian koefisien H2. Kita lihat koefisien H2 adalah 3. Maka kita tulis di bawahnya, karena rumusnya adalah koefisien NH3 dibagi dengan koefisien H2. Kemudian dikali dengan laju reaksi H2. Laju reaksi H2 di sini diketahui laju reaksinya yaitu 0,74 meter per detik. Nah, kemudian kita kalikan, lalu kita bagi, yaitu menghasilkan 0,493 meter per detik atau 0,493 meter per detik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu yang ditanyakan bagaimana laju reaksi molekul nitrogen. Nah, di sini laju pembentukan dari nitrogen yaitu koefisien nitrogen dibagi dengan koefisien H2. Nah, koefisien nitrogen di sini kita ketahui yaitu 1, maka kita tulis di sini 1. Ya, di sini ditulis 1. Kemudian koefisien H2 adalah 3. Maka kita tulis di bawahnya yaitu menjadi 1/3. Kemudian dikali dengan laju reaksi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa laju reaksinya sudah diketahui yaitu bereaksi dengan laju sebesar 0,74 meter per detik. Baik, maka akan menghasilkan 0,0246 meter per detik. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Pada soal nomor 5 diketahui konstanta laju untuk orde kedua yaitu 2NO2 berupa gas menghasilkan 2NO berupa gas dan menghasilkan O2 berupa gas.
ialah 0,54 per meter kali detik pada suhunya yaitu 300 derajat Celcius. Nah, kemudian ditanya, berapa lamakah dalam detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,2 molar menjadi 0,28 molar. Nah, yang di sini itu yang ditanyakan adalah waktunya, berapa lamakah, seperti itu, yang diperlukan agar konsentrasi NO2 ini turun, yang awalnya tadi menjadi 0,62 molar menjadi 0,28 molar. Nah, kemudian berapa lama tadi? Yang diminta adalah dalam detik, dalam sekon. Nah, maka kita menjawabnya yaitu A. Menggunakan rumus 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi 0 A per konsentrasi A0 ditambah konstanta waktu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa konsentrasi 0 seperti yang sudah saya jelaskan di video kinetika kimia, yaitu konsentrasi A0 ini adalah konsentrasi pada awal mula-mula. Nah, bisa kita lihat bahwa konsentrasi A0 pada konsentrasi A yang di sebelah kiri ini berarti dia konsentrasi akhir, karena konsentrasi mula-mulanya adalah di luas kanan ini. Maka tinggal kita masukkan saja 1 per konsentrasi akhir, yaitu 0,28 molar. Nah, sedangkan sama dengan 1 per konsentrasi A0, bisa kita lihat di sini, 1 per 0,62 molar. Nah, kita masukkan. Turun dari 0,2 M menjadi 0,28. Berarti kan konsentrasi A0-nya kan 62 molar. Nah, kemudian ditambah dengan konstanta waktu. Nah, konstanta waktu ini diketahui di sini ialah 0,54 meter dikali detik, seperti itu. Itu adalah konstanta waktunya. Nah, kemudian selanjutnya 1 per 0,28 molar yaitu menghasilkan 3,57 molar. Sama dengan menghasilkan, ini persamaan ya teman-teman. Kemudian 1 per 0,62 molar menghasilkan 1,61 molar. Kemudian ditambah dengan konstanta waktu yaitu 0,54 meter per detik dikali T. Ini berarti konstanta. T-nya berarti yang KT tadi. Yang KT tadi ini 0,54 meter per detik ini K-nya, dan T-nya ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat 1,61 molar yang tadinya berada di ruas kanan berpindah ke ruas kiri yang menjadi negatif. Maka bisa disimpulkan bahwa 3,57 molar dikurangi 1,61 molar sama dengan, yaitu di sini adalah konstanta dikali waktu. Konstantanya tadi 0,54 meter per detik. Nah, 3,57 molar tadi dikurangi 1,61 molar menghasilkan 1,96 molar. Sama dengan 0,54 meter per detik dikali waktu. Nah, karena ini sudah seperti ini, maka dia pindah luas yang pertamanya di sini menjadi dibagi. Yang awalnya tadi perkalian menjadi pembagian, yaitu 0,96 molar dibagi dengan dibagi dengan konstanta dan dikali waktu, yaitu 0,54 molar per detik.
Oke, menghasilkan, karena ini bisa dicoret ya, sama-sama satuannya sama-sama molar, itu dicoret 3,63 detik sama dengan T-nya tadi ini. Oh, berarti T-nya tidak ikut turun pindah ruas, teman-teman. T-nya tetap pada ruas kanan, seperti itu. Nah, kemudian yang B, yang ditanya tadi ada 2. Cuman saya salah dalam penulisan karena yang B pernyataannya tidak saya sangkutkan di atas tadi. Maka saya taruh di bawah ini, yaitu hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Waktu paruh seperti yang saya jelaskan di video saya yang kinetika kimia juga, bahwa waktu paruh ini adalah waktu paruh pada orde kedua. Pada orde kedua, rumusnya waktu paruhnya yaitu 1/konstanta dikali konsentrasi mula-mula. Nah, kemudian tinggal kita masukkan. Kita masukkan. Oh, ini konstanta ya teman-teman, bukan konsentrasi. Kan di sini konstanta. Kemudian kita masukkan yang menjadi konsentrasi A tadi kan NO2, ya kan? Kemudian tinggal kita masukkan saja 1/konstanta dikali dengan konsentrasi NO2 0. Di sini konsentrasi NO2 0 itu konsentrasi mula-mulanya NO2. Langsung kita masukkan 1/konstantanya tadi di atas, yaitu 0,54 meter per detik. Kemudian konsentrasi mula-mula dari NO2 yaitu 0,62 molar. Kemudian, karena di sini satuannya sama-sama molar, maka bisa dicoret dan menghasilkan 1/0,3348 detik. Nah, 1 dibagi 0,3348 detik ini menghasilkan 2,986 detik atau 2,986 detik. Terima kasih, itulah contoh soal dan pembahasan, latihan soal dan pembahasan dari saya, Foide Biladina, kelas kimia A. Untuk soal ini adalah soal tipe A, yang tadi dari 5 nomor. Terima kasih atas menyaksikan video saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga video ini nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.